Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak teteh di Satungtung Nenge Ujung Banten, Wilujeng Tepang Deui bersama Kula Mudofar Kekeha. Di hari ini sangat berbahagia sekali saya karena Tebu Pugu menang tamu luar biasa ya. Yang pertama beliau jauh-jauh nih dari Cibitung ya. Terus keduanya seorang pengusaha yang menurut Mudofar ini sudah cukup sukses untuk kita jadikan inspirasi. Beliau adalah Kak Nur Hawi. Sehat, Kak? Alhamdulillah sehat. Sehatnya? Nggak ada gede amat ya? Sholat terbiasa ya. Terbiasa? Iya. Oke. Jadi kakak teteh orang Cibitung pasti saya nuta apal Kak Nur ya. Saya panggil Kak Nur aja ya. Dan beliau ini merupakan seorang pengusaha di bidang Pengusaha apa ini? pengusaha namanya itu mah. Yang penting mah usaha tapi halal di bidangnya peternakan ayam ya. Dan alhamdulillah tos Di broker. broker jagal ya. Jagal. Oke. Dan alhamdulillah sudah kurang lebih 5 tahun lebihnya kurang tepat. Ya sekitar 5 tahunan ya kan? 5 tahunan. Iya. Pertama saya lihat jadi orang Cibitung gitu kan ya. Saya masih ingat beliau karena Iya. memang orangnya ramah dan kalau ngobrol tuh enak gitu ya. Tapi pas pertama lihat juga ini Kang Mudofar nggak ada rubah, ini masih muda ini. Miracle. Kalau kata ini waduh benar ganteng-ganteng. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ternyata kita seumuran ya. Ya kurang lebih ya. Kurang Lahir lebih. 87 ya. Iya, Iya. 87. Tapi saya akhir Ya. November. Pokoknya keluar SD itu sekitar tahun 2001 ya, kurang lebih. Terus lah kalau ngomong ke neta, kolot ya. Kolot orangnya. Saling ngorabain ya. Jadi ingin berbagi inspirasi kakak teteh ya. Kita pengen berbagi inspirasi dengan Kak Nur ini. Beliau adalah seorang pengusaha masih muda, umurnya masih 30-an tapi sudah punya usahanya ini bercabang di mana-mana. Amin, Nah, amin. kita sejarah dulu lah Kak Nur. Kak Nur ini kumaha biana bisa jadi tertarik kalau dunia usaha khususnya dunia usaha ayam. Sebenarnya kan kesini ini nggak sengaja ini kesini ya. Benar. Benar, jauh-jauh dari Cibitung, dari pojok ya, Cibitung ujung Pandeglang Selatan ya. Iya. Masya Allah kesini. Itu nggak sengaja. Tadi saya beli apa? Beli pakan ternak ayam ya. Dari itu Caringin. Caringin ya. Lanjut ingat. Pas ingat ke Sibalung mau mampir gitu sambil tadi kan sebelum dohor ke sini ya. Kebetulan ikut netepan di sini ya. Nah, ngomong Sunda baik nah, ih kagok ngomong si Indonesia mah kagok. Lah, Sunda mainnya orang Sunda mah ada sana orang Cibitung mah. ya. Jadi ceritanya pas di dia Iya. ngobrol jeung orang Ya. diajak ke dia langsung podcast ini memang tidak rencana tapi saya pikir tidak ada yang kebetulan. Ya. Saya tidak percaya kebetulan, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Iya, taala. amin, amin. Jadi ceritanya gimana? Ceritanya untuk Kak Nurya bisa terjun ke dunia usaha di ternak ayam. Sebenarnya sih kalau kita mau berusaha untuk meraih kesuksesan itu sebenarnya nggak mudah sih. Salah satu faktor utama yang ingin meraup kesuksesan itu harus diawali dengan hobi sebenarnya. Oh, ku hobi lah. Iya. Kalau kita mau usaha tanpa didasari diiringi dengan hobi, itu kan kadang-kadang kita rugi sedikit malas ya untuk melanjutin kan ya. Gitu kan. Baper. Iya, Lupa baper. hitung-hitungan. Iya, kalau istilah sekarang mah baper ya. Oh, benar. Ya kalau misalkan kita dagang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan belum aja ini udah bangkrut, misalkan udah maksudnya bukan dikatakan bangkrut, maksudnya rugi aja. Rugi. Rugi 1 kali, rugi sedikit ataupun banyak itu udah kapok itu. Malas. Benar. Tapi kalau kita hobi dalam usaha tertentu, contoh misalkan abdi dina ayam ya, dina ayam. Dulu kan hobi, eta lucu kan ayamnya masih kena bayi kurang dirawatnya, sampai kan gede, sampai kan dijual karena konsumen itu sebenarnya mah kata dijual kan. Sebenarnya mah karunya ya karunya tadi menang urusan ti alit ya orang itu. Gitu. Nah, itu salah satu bentuk hobi gitu. Oke. Saking karena hobi terus kita gali. Nah, suatu saat nanti kita akan ketemu titik terangnya gitu untuk meraih kesuksesan itu kan. Oke. Ya. Jadi diawali dengan leukeun. Dengan hobi ya leukeun. Hobi terus ngaleukeun. Gitu. Terus urang daek dipaedo, daek dicarekan. Nah, itu salah satu resiko. Sebenarnya kita harus dari nol dulu.
sebelum kita ya dikatakan kalau misalkan kalau udah namanya punya anak buah ya, baik itu bentuknya anak buah sedikit maupun banyak, satu atau lebih dari satu, itu udah dikatakan bisa dikatakan bos ya katanya ya. Sebelum kita menjadi bos, sebenarnya itu kita harus jadi anak buah dulu gitu. Nah, eta jelema mah kadang-kadang sok ninggalina langsung itu gitu. Bos. Iya. Bos. Tidak tahu sejarah. Tidak tahu sejarah lah, pokoknya tampilin heula ya, dicarekan heula. Jadi proses awalnya itu kenapa bisa manggih mendak jadi pengusaha di bidang ternak ayam? Jadi gini, dulu waktu saya keluar SD sekitar tahun 2001 itu kurang lebih kan ya, itu ikut sama bibi. Kebetulan bibi punya suami ke seorang ustadz gitu. Nah, disitulah saya belajar mondok alif BT-nya gitu kan. Ya, mondok nyantri kalong tapi sambil sambil ikut sama bibi gitu, ikut sama bibi gitu. Singkat cerita, itu waktu itu masih di Dahu ya, masih di Dahu, desa Cihanjuang, kecamatan Cibitung ya, kecamatan Cibaliung, Cihanjuang arah Cibaliung ke kiri dalanya. Kek saya potong. Desa Kampung Dahu, desa Cihanjuang, kecamatan Cibaliung. Saya punya saudara tadi. Siapa itu? Ada Oji, terus ya, nusok ngurut ya, Ibu Kaswi ya. Nah, Ibu itu Kaswi salah satu yang sangat saya hormati itu. Teh Asih. Terus udah sekitar 2005-an saya ngalih ke Sorongan itu, Kampung Sorongan masih kecamatan Cibaliung. Nah di situ karena faktor kekurangan di pondok ya, namanya juga di pondok itu kekurangan. Tadi cita-cita mah palacara batur bisa ngaji kan? Kahayang mah itu ya. Berhubung tadi di pondok nang ngoncong gitu, kadang-kadang pulang sanes karompoknya ke kampung gitu, karompok abdi gitu. Karena faktornya tadi karena tegaduh lah dari ekonomi kurang mampu. Itu pulangnya bukan ke rumah. Ke mana? Ke Neangan Padamelan, Kang. Oke. Gitu. Jatah di teh nya kudu usaha. Kudu usaha orangnya gitu. Jadi minimal abi ngerepotkan karena keluarga lah. Minimal jeung jajan-jajan. Luanan. Peternakan ayam. Nungguan gitu. Oke. Kita kerja itu seolah ingin mendapatkan uang. Gitu. Tapi pribadi abdi di sampingnya tadi faktor kebutuhan ada sebuah cita-cita lah gitu. Tujuannya ingin menyerap ilmunya itu kan. Oke. Iya. Jadi ngaleukeun bae heula. Gawena harita ngurusan hayam di ternak. Itu masih di Dahu itu kan pertama. Kembali saya itu dulu waktu saya mondok di Dahu itu belum ada peternakan. Setelah itu ada peternakan, itu Kabadri almarhum itu bos pertama saya itu. Alhamdulillah beliau mudah-mudahan diterima di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta damelna kumaha? Jadi atuh ngasih makan ayam, segala macam itu gitu kan. Terus udah di Dahu pindah lagi ke Cimelati Jembatan 2 itu. Itu di situ kurang lebih hampir 1 tahun itu lama. Ngurusan hayam bae. Populitas 5.000, coba bayangkan punya lira. Urang boga hayam 20 maksimal, pusing stres. Bener, orang pernah urusan hayam ya, makanya bener tadi. Jadi hati sebenarnya mah ketika hayam diurusan dileletik sampai geus gede dipotong. Eta namanya juga karyawan ya Kang. Orang itu harus bertanggung jawab, disiplin. Itu nggak ada berpikir saya itu kerja harus dapat uang segini, enggak. Yang penting saya bisa makan, bisa tinggal di sana. Ketika saya beres kerja ada uang sisa, syukur. Gak ada uang sisa, kita hitung pengalaman gitu. Masya Allah. Gitu. Maaf, rata-rata zaman sekarang saya punya anak buah sekarang ada berapa? Ada 7 kalau nggak salah. Gitu. Ada 4 tempat, yang 4 tempat itu semuanya 7. Eta rata-rata gitu. Anu berpikir eta ya kerja pagi, sore dapat uang gitu. Dapat uang yang dipikirin uang. Dianggapnya langsung baik kalau duit baik. Sebenarnya duit cenanya. Iya. Cuma kan setiap kerja eta henteu naroskeun misalkan seberapa gaji dicamperna kan. Camper lu penting orang bisa tinggal, bisa tempat di sana nyaman, ada uang lebih tadi itu udah syukur gitu kan. Emang nyaman? Kan kandang hayam, teu nyaman meureun.
Ya namanya juga itu kan udah dikatakan tadi itu hobi itu kan. Oh sihnya. Iya hobi. Dengan hobi kan nggak kita lihat situasi dan kondisi. Itu penting kita hobi udah nyaman gitu. Iya mahal. Itu mahal ya Kak. Nah di situ saya bisa mendalami tentang proses dari mulai ayam turun dari DOC nyampe udah di dalam ini udah diperdalam gitu ya. Sudah udah diperdalam gitu. Alhamdulillah sedikit ya tahu gitu kan. Oke. Unggal poe gitu Iya, gitu. Habis panen ini periode dia pulangnya ke Kobong gitu. Setor ya. Kira orang tua mah kayaknya ini anak bisa ngaji. Ternyata masya Allah kan itu bukan yang nggak mau gitu saya. Mungkin lah Allah udah menakdirkan saya begini ya. Iya. Jalani bela juga namanya. Jalani bela. Sesudah itu kerja lagi ke Labuan kan. Mondok beres. Belum, masih mondok itu. Masih mondok. Oke. Pindah pekerjaan itu namanya. Baik. Pindah pekerjaan. Ke Labuan. Di Labuan di Susi Cigundang. Cigundang. Itu dijagal itu. Bukan dulu mah kan di ternak di ya. Ternak. Pasaran. Sekarang mah dijagal. Itu kurang lebih 5 tahun itu. Di Labuan. Bukan maksudnya di Kobong sambil kerja itu 5 tahun. tahun. Proses banyak. Tapi kebanyakan istilah pasantrenan. Kalau faktor dikerjakan, masya Allah. Sih. Terus didinya? Begitu ya mungkin namanya juga kerja kita lelah kan ya. Terus ke Kobong kita ya juga namanya nggak punya modal gitu. Lama kelamaan mungkin dari Pak Ustadz, dari Pak Kiainya almarhum Abah Hilmi Bahbudin itu almarhum Master itu udah diizinin buat intikol itu. Intikol itu ngalih bukan berarti bisa ngaji kan? Iya. Karena kita faktornya di sana udah lama masalah nih. Ya tadinya ya, saya terima itu suatu dosa melupakan dari ilmu sebenarnya kan. Iya. Tapi mudah-mudahan saya ke depan bisa kan. Amin. Kan masih insya Allah kita masih belajar masih terus baik sampai akhir hayat. Sesudah itu saya kan pulang dulu ke rumah kan. Pulang ke rumah minta izin minta restu sama orang tua sekalian minta modal buat selamatan di pondok gitu ya. Kurang lebih sekitar 10 sama dengan 12 orang itu yang mau diluruskan bahasanya. Diluruskan namun aina diluruskan. Udah gitu namanya juga orang tua gak punya kan ya. Bilang gak punya lah gak usah jangan dulu ngalih gitu ya. Di pondok aja dulu gitu. Nah itu saya tambah ini. Oh jadi ikut pelurusan? Enggak ikut saya. Tadi teh ada ayahnya? Ya, teman-teman semua ikut, cuman saya nggak ikut gitu. Allahu Akbar gitu. Nah, akhirnya dirompok gitu? Dirompok gitu. Jenuh gitu kan. Iya. Pas gitu mungkin ada HT goreng banyak kesetrasnya tentang karena motor. Oh galau? Galau karena motor. Sudah gitu kan saya kepikiran mau beli motor itu tapi nggak punya uang kan ya. Akhirnya selon kan. Gitu, selon pas gitu ngobrol sama Mamang. Saya punya Mamang. Cek Mamang. Ngomong lagi kunaon cenah maneh cenah ngulang bae. Hayang motor gitu. Mamang gini bilangnya cenah atuh eta mah mending sawah cenah anu bapak maneh tah mending digadekeun cenah kunaon gitu. Awalnya kan lalagaan ya kan ya. Awalnya lalagaan gitu. Terus gitu kepikiran bener kayak gitu ke lamun mau digadekeun mah enak eta jadi jual makan karena dijualnya aya digadekeun mah kan ya. Bisa balik ya. Bisa balik. Karena itu lah ngobrol karena Mamang gitu kan siap tuh ngegade atau siap jangan naik 2 juta banyak terus lah digade ke 2 juta kan akhirnya kepeser motor akhirnya bisa ngojek kan bisa ngojek pulang di pondok sambil bekerja pulang ke rumah malah ngojek tadi itu ya kayak rupa singkat cerita ayah tetangga mau ke disuruh ngojek gitu disuruh belanja ayam nah kembali lagi ke ayam itu profesi dulunya waktu kerja pas beli ayam ke pasar Cibaliung itu yang dibeli sama saya ternyata bosnya itu yang di Labuan. Kapanggi. Ya, jadi Kapanggi akhirnya mah jadi tahu harga dari sana tahu. Benar. Praknai. Pas kita diomelin dulu jangan mahal-mahal gitu ya. Iya dong sahabat. Gitu. Jadi ditawar. Cek gitu. 30 kilo eta. Pemejarna. Dical kanu ngajarna eta kanu gaduh salamatan kanu motor eta harita 27. Jadi kan 2000 ojek 2 berarti 2 kali tilu 60.000 ya 60.000 ya 60.000 ya tina ayam ya kata 30 kilo
Pas itu di Pasiani 30.000 kan, ojek jeung bahasana. Ongkos berarti 60 sareng 30 80.000 kan. Hek itu keur dibanding ojek ieu jeung dagang hayam bari jeung ieu. Jeung gede peuleun hayam nya 2.000. Lumayan itu 30 nya. Anu gaduh salam anu pahit ternyata kan mau ternyata ngarasa murah gitu 27. Dulu kan nyana kan waktu tiluna nya, waktu tiluna itu meser cuman 30 itu. Oke, jadi menang 27. Jadi menang 27. Iya, murah lah. Beredar tangga gaduh hajatan cenah kasih nur we cenah mesena gitu. Akhirnya jalan gitu kan. Oke, dilakona. Iya. Terus gitu kumacarana ieu modal kan teu gaduh gitu kan gitu. Bikin ngadamel fasilitas karena kandang. Itu kan teu mudah, membutuhkan lumayan gitu kan modal. Akhirnya ke kebun kalinya karena kebun bapak gitu ya. Tumpah tempos sugan aya kayu pibahaneun jeung kandang gitu. Pas harita aya kayu cayur 2 batang berjeng lalempang bajina baragus kan. Sedang lah ya. Itu keur lamun dipake tiang pas menang opat ya sagaluna satangkana kan kenging 2 galungnya pas dituar cegur we. Terus ngomong deh kana kolot. Ngomong deh kana kolot. Netral kan bener. Kata kolot posisi tos selek ieu sang kolotnya. Karena tadi teh faktorna sawahna digadekeun. Ada pasang tuh can redo lah. Masyaallah. Ya. Setelah itu bikin kandang. Bikin kandang. Nyieun kandang sorangan. Nyieun kandang sorangan. Masyaallah. Geus tinggal ngahatupan kan teu aya hatupna. Nya. Meser teu gaduh artos banyak. Ngadamel teu tiasa apanya teu gaduh kirain. Karena lokasi kandang eta abdi ngadamel di PT di caket Rompok Abah di dieu. Kita masih perjaka eta kan eta. Can nikah. Baru nikah kan awalnya kita anu palaeun masalah. Tadi teh nya urang kan ya tahu diri kan tahu diri masyaallah tadinya karena lakonan lagi namanya. Singkat cerita pada ku bapak tadinya kan bapak rek kebon rek nyanak eta tah. Jangan ngomong na ieu KBH. Nur cenah ieu mana dia? Kebon ya. La ilaha illallah nur ieu dia cenah rek jadi naon ka bina-bina ting cenah dia cenah. Mara padukun amat kana kolot, masalah kitu kan ya. Masyaallah. Urang kan rumah saya, tapi kan urang teu niat nah eta kitu jadi tujuan urang kan optimisnya jadi hayang belajar usaha lah gitu. Iya. Cuman kondisi kolot kan belum tahu gitu. Teu ngomong ya meureun kan nurna. Kahiji meureun tadi teh kan pasti selekna nya. Curhat kumaha urang kan kumaha pan kolot tadi teh meureun nya. Ieu kan gaduh salah gitu mah gitu kan gede kan. Bukan nama ka rumah saurang. Ampun aya Kang. Jadi Kak Nuria anak pertama ya? Anak pertama dari 6 saudara. 6 saudara. Ya. Jadi dijieun tak kandangna? Dijieun kandangna beres be. Ukuran berapa? Sekitar 2 meter persegi itu kan. Paling muat itu sekitar ya 100 ekor gila udah terus aduh kayak 2 kali 2 meter. 2 kali 2 meter. Allahu Akbar. Lanjut bisa meuli nan si ayamna kumaha? Nah, di situ fungsi kejujuran, kepercayaan. Nah, di situ yang kita terapkan gitu kan. Alhamdulillah. Butuh barang, saya bilang sama bos. Itu kan Kak, dia abdi gaduh tempat di lokasi abdi gitu. Gaduh tempat di lokasi abdi. Abdi palai belajar icalan gitu ya. Itu icalan ayam. Eta kan menjelang eta sebelum bulan ruah eta. Ayeuna kan bulan ruahnya. Nah, persis seperti ayeuna kan eta. Tuh kan. Tadi kebetulan. Masyaallah. Persis ayeuna eta mulai ngaritis ngadamel kandang ieu ya. Target urang kan minimal lebaran eta gitu tos beres gitu kandangnya tos kaisi gitu. Nah, singkat cerita pas menjelang lebaran minta kana bos gitu kan. Bos aya artos ieu gitu kan. Tos lah pokona mah pakai main. Sakita baik itu keesian ya gitu. Ulah sakita cenah 5 kintal. Cek bos. Gitu gede mana bayar geus pernah ada pikiran. Sakit ke dinya nya gitu. Bos di mana eta? Di Dahu eta. Bos nu di Dahu pertamanya. Eta 5 kintal dalam jangka waktu 1-2 hari itu habis kan. Sapoe 2 poe? Sapoe 2 poe. Subhanallah. Masya Allah Kang eta waktu itu dikasih harga kalau nggak salah itu sekitar 20.000 itu sama bos saya. Penting setorna per ekor. Per kilo apa per kilo? Per kilo. Baru pertama pegang uang lihat uang sebesar itu senilai 10 juta. Bener ya? Masya Allah. Sakeplok eta ya? Kaget itu. Kakarek eta? Iya. Buga? Masya Allah luar biasa Kang. Tapi kita aja menyimpi tante gitu.
Terus gitu eta kan nyisihkeun nyisakeunnya aya 3 ekor karena ibu bu nih buat dipasak 3 ekornya bisa dipasak 3 ekor kan lebarannya telok-telok mereka temernya keluarga motong 3 ekor kan siapa panci agung ya masya Allah bunga teh alhamdulillah eta abah kan hari itu posisi di kebunnya kan ya baru kecan dongkap ke rumah kecan pulang ke rumah pas sorena ayam habis terus mainnya kaget ayam kemana aja gitu kan itu kecek ibu ya makan tuh masih kurang kurang harmonisnya sareng abah mah kan sareng bapak mah kurang harmonis faktor tadi teh tadi kan salah tadi cek dibayar jika nama habis 5 kintal kenging artos harita 14 juta berarti saya 14 juta dalam jangka waktu 2 sebenarnya 3 hari 4 juta maksudnya kan bersih lebih naik masya Allah sekali usaha 4 juta 4 juta begitu dongkap bapak nempongkan iya hitungan artosnya gitu nah tadinya mulai abah kan biasa pelan di nada kan mulai gitu namanya juga usahakan yang orang punya peningkatan itu mau ngalih ke jalur alternatif itu ngambil di Kampung Gadong ya kan jadi tadinya kan di kebon di Kampung Sukapura tadinya kan desa Malangna kebon ya pojok kebon gaduh bapak gitu ya abah jadi kuari geus hayang usaha di jalan alternatif strategis gitu itu dibantu sama bapak alhamdulillah sekarang alhamdulillah itu nggak inget dia kan sama jadi digadek gitu kan sampai teringat kemarin gitu ya tadi teh ikhlas ketinggali hasilnya bener masya Allah cek abah cina kayak cina ayah temen ayah rencangan ayah babaturan abah cina si Lurah Nurdin ya Lurah Nurdin cina eta babaturan abah asana gaduhan tempat di Gadong cina ta gitu nah akhirnya dibantuan hubungan Palurah Nurdin ku Palurah Nurdin diizinan tapi tinggal di dinya tempat di dinya ya alhamdulillah singkat cerita abdinya ngaranna ge teu salilana numpang berenya gitu abdi kapeser tanah di dinya di sekitar eta gitu senilai kurang lebih 7 juta kenging berarti lu ropokeun eta 7 juta tanah ukuran kurang lebih 300 meter persegi itulah rezeki loh 7 juta 300 meter di Labuan 1 meter bisa 1 juta iyalah namanya juga enggak makanya kaget kak punten ya nyalain orang ker iya maksudnya tadi teh panginten guys rezeki nah iya tahun berapa meser? Tahun 2013 itu kan 2013 meser tanah pertama dari hasil usaha itu usaha sebelum dari belajar usaha itu perjaka itu sebelum nikah itu 1,5 tahun kayak sekitar pertengahan tahun itu habis nikah itu berarti rezeki pamajikan iya alhamdulillah jadi di Jena ya kak? abdi konsultasi sareng gaduh tanah awal palurah gitu ke palurah aya kesan mau ngadamel kandang peternak oke gitu kan pak upami ieu rek di jamal ternak abdi arek ngalih karena tempat abdi gitu kan ya maksudnya eta kan kanggo pembesaran maksudnya kerjasama tah saling akhirnya abdi ngalih karena tempat abdi termasuk terus dirumpukan di damel rompok eta habisnya sekitar karena 140 juta nggak ada merompok itu langsung 100% anggeus kan alhamdulillah masya Allah parah ya ada makanan habis sekitar 20 juta abdi pengen merompok eta didinya oke karena 300 meter karena abdi eta didinya eta anu dulu mah anu pertama didinya anu di tanah Palurah arek dianggo kanggo ternak pembesaran gitu akhirnya jadi entunya gitu yang tadi teh mungkin hikmah lah gitu kan abdi sangat berterima kasih iyalah kolot abdi sampai eta Palurah Nurdin eta kolot abdi mohon Palurah Nurdin terus akhirnya di depan rumah tetap jalan sampai ke akhirnya kan alhamdulillah eta ternak jagal nah mulai jagal ini ya jagal oke di proses eta apa kira-kira bisa diberi inspirasi di obrolan sepanjang tadi faktor nama tadi teh kan ya orang eta sabar ya hobi ingin usaha itu harus diiringi dengan hobi gitu kan supaya kurangnya teu baperan itu ya perjalanan tadi teh alhamdulillah ya tantangan rintangan tidak bisa dikatakan dari
A sampai Z gitu lah rekannya gitu. Jadi wah gitu. Namanya juga usaha, udah terbiasa faktor di atas, di bawah gitu, usaha itu kan. Sering saya juga jatuh bangun tuh, masya Allah. Sempat saya kerja dulu, ditinggalin anak istri, ditinggalin perusahaan, ditinggalin kerja dulu, benar saya. Harita pas. Iya. Itu kendalanya bos saya itu meninggal. Oke, pas pertama acak-acakan keluarga. Saya kan tergantung sama bos. Tadi teh hanya belum terbiasa. Pindah bos, pindah dundungan. Jadi upami orang ngadundungan kanu kecan kahatean, kayak orang pan gaduh mobil, kayaknya kan cemburu sosial, gitu gimana mendengar tosna. Jadi singkat cerita, abi kan sempat damel heula, anak istri tinggal kan. Masya Allah. Damel heula, dirinya damel ada salah satu bos gitu, nu ayeuna sampai ayeuna kan. Alhamdulillah. Sampai kan abi ayeuna diangkat sampai sukses karena tos kahatean damel abi biasa. Ketan ayam, terus kebersihan ayam, kebersihan rumput, segala macam itu gitu. Masya Allah. Begitu lama kelamaan abdi ge beraya waktuan katanya maksudnya kan. Pulang ke rumah minta dikirim ayam sama bos, begitu dikirim sama bos sama dudungan abdi waktu kerja ya. Oh, cenah kamu punya perusahaan, lamun teh mau buka perusahaan karena kudu gagawean kieu gitu ya. Gawe segala gitu. Teh Kak, punten. Teu gengsi ari teh. Teu gengsi. Nah, salah satu orang kata entong gengsi. Nah, itu kunci maksudnya. Ketika kita ada di bawah jangan merasa kita gengsi. Tadinya kita di atas, kita namanya juga usaha, ada naik ada turunnya kan ya, ada sudut pasangnya gitu kan. Kita jangan merasa gengsi itu. Kan kadang-kadang bahaya kalau merasa gengsi. Iya. Seueurnya punten ya, kaseueurna orang-orang ngerasa nyaman di atas. Iya. Baik di kehendak. Tidak terbiasa kan ya. Itu bahaya kan. Salah satunya itu ya, bahaya. Akhirnya apal gitu gitu, bos apal mun abdi eta. Terus lah kita tong gawe di ka dieu cenah. Nya dasar lagi gitu moal gitu. Supaya maksudna kepercayaan. Supaya tos saling mengenal mah antara udah maksud tos kahatean gitu ya. Tos saling mengenal karena pribadi, karena keluarga. Asa-asa deh. Ketika orang aya dina masa keterpurukan bisa kamaklum gitu ku bos gitu lah, kahatean. Jadi saling tulungan gitu kan sareng bos eta. Ibarat keluarga gitu lah. Nah, disitulah pengaruh. Jadi dirinya mulai lagi, bangkit lagi usaha. Alhamdulillah saya punya tempat di Sumur ya, cabang di Sumur. Subhanallah. Sebelum kantor kecamatan Sumur itu ada di sebelah kiri. Dirinya jagal sami. Cuman kami di itu mah langsung beli dah. Di mana di Cibaliung ada kan? Dekat alun-alun Cibaliung itu jalur Ciwangun itu, strategis kalau dirinya. Alhamdulillah itu. Tahun berapa? Sami 2020. 2021 itu. Meser. Sanes kontrak tahun. Sanes kontrak meser itu. Berapa meter? Itu 200 meter persegi 85 juta. Ayaan namanya. Jadi pertama 7 juta. 300 meter. Iya. 2021 belinya. 85 juta. Belum termasuk AJB ini itu kan. Habis itu 90 mah lebih lah. Pacar ngebangun habis kurang lebih 70 juta berikut pasang ini monitor CCTV segala itu. Hampir habislah 70 juta itu habis. Jadi hampir 200 lah. Hampir lah keseluruhan ya. Sagala hehon gitu. Terus selain di Cibaliung gaduh deui. Di Cibaliung aya di Cibingbin itu, di Karoya, tempatnya di Karoya. Berarti stilu tak cabang. Aya deui di rumah 14 itu. 4. Cuma cabang berarti 3 ya. Kayaknya udah cabang banget ya. Jadi alhamdulillah punya 3 cabang. Usia 34 tahun sudah menjadi pengusaha. Ya alhamdulillah. Belajar. Semuanya juga belajar sampai akhir hayat kan. Tapi dalam usia yang cenderung masih muda kan. Makanya saya tersentuh Kak Punten ya. Masya Allah gitu. Ingin amat memberikan inspirasi ini kepada Kakak Teteh, apalagi Kak Nuria fans Krakatau Radio, sering banget mampir ke radio Krakatau. Dulu waktu sambil jualan ya. Ingat baik kan, makanya ayah kan dia ngobrol tadi ngobrol dulu kan kita, sehingga setelah Kak Wayana orang podcast gitu. Bukan ingin menampilkan kesombongan atau bukan ingin menampilkan. Sebenarnya juga tadi kan ini ngapain?
aduh gimana gak enak Gitu. itu. Insya Allah. Apalagi ini kan sifatnya kan media ya. Iya, justru kita ini ingin memberikan, Lumayan gitu. ya, ini ingin memberikan inspirasi. Masya Allah. Insya Allah lah, tak ada yang namanya kebetulan Iya, kan. iya, Semuanya terus ditakdirkan Iya. ku Gusti Allah. Ya betul. Terus mulai didinya, Aka kan ayeuna sudah punya beberapa cabang dan satu tempat utama, berarti yang di rumah tempat utama tuh. Iya. Tempat utama. Setiap hari pengelolaannya itu butuh berapa untuk jualan daging yang udah diolah? Kalau hari-hari biasa itu dua hari sekali itu saya belanja gitu. Kebutuhannya itu 1,5 ton itu, 1,5 ton dalam jangka waktu 2 hari. 2 hari untuk 4 itu ya. Masya Allah. Nah, lamun lebaran Lamun lebaran kurang lebih 12 ton itu. Dalam jangka waktu seminggu itu 5 hari lah. Itu 12 ton habis itu kan. 5 dinan Iya, 12 ton. 12 ton itu. Kurang lebih 12 ton. Pasti pakai tenaga tambahan Bang Indra. Iya, satu tempat aja ya minimal 5-4 lah. Oke. Itu pun kadang-kadang anak buah saya ada yang pingsan itu. Tapi insya Allah kan masih panjang. Ya masih panjang, mudah-mudahan. Aka masih muda. Amin. Masih banyak peluang yang bisa kita kembangkan. Bisa bikin nanti cabang di Panimbang, Amin. di Labuan. Amin. Iya. Mudah-mudahan. Tapi sejauh ini goals Aka non kira-kira Namanya kayaknya mobil geus boga, imah geus boga, pamajikan anak 2, apalagi munggah haji misalkan mau ngaji alhamdulillah tinggal menunggu kan udah daftar. kan. Udah daftar haji alhamdulillah. Alhamdulillah Lingkolot daftar. Nah, itu salah satu keinginan itu ingin memberangkatkan orang tua, kedua orang tua yang dari mertua dua-duanya, dari orang tua saya dua-duanya gitu. Iya. Itu mau tuh target itu target ini sekarang mau itu mau. Alhamdulillah. Iya. Terus selain itu apa lagi? Ini Jalan-jalan ke Eropa gitu. Oh enggak. Namanya juga keinginan kan itu sebenarnya tidak ada batasnya kan. Iya sih. Tidak ada batasnya benar. Beli mobil iya, terus begitu datang mobil itu Benar, ya. nggak ada batasnya benar. Keinginan itu nggak mungkin puas lah. Hmm. Hawa dunia itu nggak ada yang puas. Yang kita inginkan itu sebenarnya saya, gimana caranya saya itu supaya orang yang paling bersyukur itu kan. Itu sebenarnya sejauh ini masih belum bisa itu. Kumaha sih maksud Aka? Apakah masih kurang ibadah atau masih Nah, apa sih yang dimaksud Aka dengan kurang bersyukur tuh kumaha gitu? salah satunya itu kan alhamdulillah Allah sudah menitipkan ke saya ya bisa begini gitu, yang minimal lah menengah lah. Nah di situ kan tergantung kita yang mensyukurinya gitu ya gitu. Oke. Terutama pengen selalu mendekatkan diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah itu kan. Beneran, Jangan. beneran kan, beneran saya mah. Masalahnya keinginan nggak ada batasnya kan. Punya mobil ini, pengen lagi punya mobil ini, nggak, ya dipikir ya bener, hawa dunia itu nggak ada batasnya kan, bener, nggak ada batasnya. Jadi nggak punya materi ujian, punya materi juga ujian. Ketika orang belum dicukupkan ujian, Iya. sekarang pas dicukupkan juga. Nah, Ujian. ujian. Iya. Lebih berat lagi kan. Oh, lebih berat tantangannya, masya Allah kan. Dulu mah ya. Tepayo. Itu payu. Masya Allah. Aduh, masya Allah. Makanya cabang istimewa mana? Mana ayeuna tantangan, aduh kurang ngelidkeun nya geus nyungkruk kan. Kurang masya Allah. Tapi yang Ngaco pasti. tapi gugodan memang luar biasa. Bukan hanya di luar bae sih, nu di jero gugodan bae. Iya. Kan gugodan eta bukan berarti dalam bentuk wanita saja. Iya. Harta, tahta juga kan gugodan. Iya, makanya itu kadang-kadang yang merasa dirinya besar gitu ya, mau jadi orang sukses kita lupa gitu kan masa lalu. Tapi kalau kita mengenang masa lalu, insya Allah kita bisa. Nah, eta. Nah, itu. Ini salah satu ya. Salah satunya saya kalau ingat ke sana, ya Allah, perasaan saya gimana gitu. Orangnya benar kan. Terus di samping itu
eh, sepengalaman saya sampai begini, alhamdulillah gitu ya Kak ya, bisa dikatakan cukuplah, lumayan gitu. Kalau misalkan dicukupkan nggak bakal cukup. Mau cukup mau cukup kan gitu. Eta kurang sering impak lah, sering sodako gitu, membela di jalan Allah, ya memperjuangkan agama Allah itu, kita berkorban ini itu insya Allah itu dipercaya sama Allah, akan lebih dimudahkan lagi sama Allah kan. Eta rumus aku kan hese. Nah itu tantangannya, kadang-kadang kan orang kia kan ya, arek sodako arek rumah sodako na jaduitna gitu boga kedunya kan boga 50.000 atau matakna 10.000 di sodakohkeun gitu nya kan. Orang sodakoh eta dimulai detik heula. Iya. Oke kan dipasihan ka Allah misalkan 100.000 kan nambah hadi ke diandri sodakoh gitu kan. Gitu. Jadi kuari loba nabung lah. Ya, dalam arti sodako. Ya sodako itu yang paling utama kan. Aya paribasa kieu, dunia mah lamun dikumpulkeun kena bahan jadi rebutan anak. Bener. Lamun mending urang eta hardina boga anakna bisa nasarupkeun kana harta tak pakaya urang kalau sebagai kolotanya. Lamun di imam bae paribasa jadi kotoran. Cek paribasa teh bahan jadi tai gitu. Tapi anu bahan nyelametkeun kana urang eta ngajaga jadi impakkeun di sodako tah eta kan. Komo bari anakna soleh soleha. Itu harus orang berupaya gitu. Itu kan. Simple ya. Akhirnya balik deh. Artinya kieu Kak. Ketika orang tiletiknya pasti yang jadi gede. Ya. Gede gitu proses, terus dicabok, terus dikieu itu gede. Pajar urang mah nya, orang awam ya. Terus gede mah hayang gede deui. Tapi ternyata ujian kan. Ya ujian itu salah satu ujian. Sehingga menurut Kak Nur ya berpikir enggak balik di urang ka tinggal ya perjalanan tinggal sehingga orang bisa menyimpulkan bahwa jalan terbaik adalah jalan yang sudah diberi Allah SWT. Geus rahasia Allah. Sehingga ini masih benar. Ya itu nama misalkan kita lihat orang-orang yang mapan ya. Kelas menengah ke atas, yang pengusaha besar ya, kelas miliarder ya. Itu belum tentu kan bahagia hatinya, belum tentu saya. Saya yakin. Benar. Yakin. Yang lebih bahagia, yang lebih nikmat itu mensyukuri apa yang udah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kakang di sini sebagai penyiar di Krakatau Radio. Itu kan salah satu bentuk hobi Kang dari dulu ya, hobi. Tapi ini ganteng, udah bersih, terus masya Allah lah berkah. Bersih, benar. Iya. Jadi sekarang orang sok berpikir ya Allah gitu, wajar lah hati kecil ingin yang lebih sebenarnya. Tapi kan dipikir lagi, cukup. Sehingga belum tentu kalau dikasih lebih kita bisa. Tak maksudnya mah belum tentu. Iya lamun misalkan dibere leuwih, jabatan leuwih, materi leuwih, belum tentu mampu dan belum tentu bisa amanah. Bisa model misalkan kamari nyoki mah ai mendingan di radio bae. Seetik lobana berkah halal dan lain sebagainya. Ya gitu. Masya Allah. Hese. Akhirnya berpikir semakin loba uang, semakin loba harta, ternyata membuat kita tidak semakin cukup. Tidak. Intinya kita itu harus mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kecil maupun besar itu kita harus disyukuri. Ya, intinya gitu. Jadi mudah-mudahan kita saling mengingatkan lah ya. Amin ya. Dan insya Allah obrolan ini juga banyak bermanfaat untuk saya dan Kak Nur dan Kakak Teteh semua. Dari saya juga pribadi mohon maaf ya, barangkali ada kekeliruan baik itu di tata bahasa. Jadi itu dijin-jin. Masya Allah. Ada dijin. Jadi dia sari kumaha ya, kesana kumaha ya gitu. Jadi menceritakan semua itu kan saya, nama perusahaan saya itu KMK. KMK namanya KMK Jaya itu. KMK itu kalau dari Kak Nur pribadi dia pernah bilang katanya kebo mulih kandang. Emang benar itu kebo mulih kandang artinya itu? Nggak ini ya, nggak nyambung sebenarnya. Perusahaan di ayam, di broiler, di broker, benar. Tapi kebo namanya kebo mulih kandang KMK. Jadi kebo balik deh katanya. Ceritanya gini,
dulu waktu saya masih perjaka, kembali ke awal kan, ya, waktu masih perjaka saya jarang di kampung halaman saya kan. Tapi setelah pulang ke kampung itu tahu pekerjaan, jadi timbul pegawai datang di kampung halaman gitu akhirnya ay aprak-aprak kan bagus nama mana kaditunya tungtung akhir alhamdulillah Allah berkehendak timbul perusahaan datang di kampung halaman gitu kan. Jadi kebo mulih kandang. Karakter kebo gitu. Coba kebo perhatikan ya. Upami kebo isuk-isuk kan masih di kandang. Begitu dikeluarkan di api nyabrang pamatang 7 pamatang nyabrang cai nyabrang kali wahangan. Nah balik ke kandang nu karasan ngeunahna eta diperhatikeun ngaluskeun ya, ngagacleuk beta ngaluskeun ya. Bari santai, bari ngagacleuk ngareureuhna ngeunahna di kandang mah keneh bae. Kampung mana gitu. Akhirna dipasihan nami eta KM Kajaya, KM eta kebo mulih kandang gitu. Dongki punten ya. Kak Nur bisa mampir ke Radio Krakatau. Tidak lupa. Iya. Tadi teh pandis awal mula dagang keneh, ngantur kieu ngantur kitu ka radio ya. Waktu kesini dulu ya bawa timun-dog. Mau inget saya Masya Allah, mau motor deh. Cina motornya leungit ya teh kemarin. Masya Allah, kemarin mau mobil, alhamdulillah. Ya, namanya juga kehidupan. Iyalah. Dan semua orang berhak bahagia. Turun, Kak Nur. Sami-sami. Sehat-sehat semua. Amin. Salam kanu istri dan anak. Insyaallah. Kakak Teteh, kita tutup dulu demikian podcast kita di acara Cisata. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah acara ini juga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.